Pagi guys, sudah lama nih nggak upload video ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga semuanya sehat-sehat aja ya dan selalu lancar rezekinya. Amin. Pagi ini saya mau coba buat spot welder yang bahan-bahannya sangat sederhana, yaitu dari transformer bekas microwave dan digital timer. Yang harus kita lakukan dengan transformer microwave-nya yaitu kita harus keluarkan kumparan sekundernya. Caranya ya sederhana, bebas. Boleh ikutin cara saya atau kalau punya cara yang lebih sederhana, silakan dipergunakan. Hati-hati, kumparan primernya yang di bagian ini tidak ikut dikeluarkan ya teman-teman. Nah, akhirnya kumparan sekundernya berhasil dikeluarkan ya. Sekarang tinggal bersih-bersih dalamannya biar tampak rapi ya teman-teman.
Jadi inilah penampakan transformernya setelah kumparan sekundernya dikeluarkan. Setelah itu akan saya buat lilitan baru dari kabel bekas baterai lithium 100 ampere. Lilitannya akan saya buat kurang lebih 1 atau 3 lilitan saja. Tujuannya supaya ampere yang dihasilkan oleh transformer ini besar, sedangkan voltase yang dihasilkan akan rendah. Karena memang yang kita butuhkan di sini untuk spot welder adalah ampere yang besar agar bisa melelehkan plat nikelnya dengan cepat. Dan jangan lupa kabelnya juga harus kalau bisa sesuai dengan rating dengan ampere yang akan dikeluarkan. Kalau tidak bisa beresiko kabelnya akan meleleh kepanasan. Karena dilewati oleh arus dengan ampere yang besar sehingga akan berbahaya. Jadi safety first ya teman-teman. Sekarang kita akan coba nyalakan transformernya dan akan kita ukur seberapa besar voltase yang dihasilkan, dan nanti kita akan coba shortkan kedua kutub dari kabel lilitan barunya untuk melihat apakah lilitan barunya berfungsi dengan baik. Seperti yang bisa kita lihat, pada saat kedua kabel bertemu, terdapat percikan api seperti api las. Hal ini menandakan ampere yang dihasilkan cukup besar, tapi karena saya tidak punya alat pengukur ampere, jadi kita berharap mudah-mudahan ampere yang dihasilkan akan cukup besar untuk melakukan las titik dengan baik. Tapi kalau dilihat dari percikan apinya sih, saya optimis aja alatnya akan berfungsi dengan baik. Sekarang mari kita membuat case-nya dari casing bekas UPS yang saya temukan di tukang loak ini. Beberapa part dari case ini masih akan kita gunakan seperti port 220 AC-nya, dan nanti case bekas UPS ini akan kita buat lubang-lubang untuk kabel dan switch serta kipas yang akan kita pasang.
Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman, agar saya makin semangat untuk membuat konten dengan video sejenis. Jadi sedikit bercerita kenapa saya membuat spot welder. Karena saya diberikan bor Codlers merek Ryobi, bornya sudah tua dan rusak. Tapi saya ingin untuk bisa merestorasi bor tersebut sehingga bisa untuk dipakai kembali. Ya, saya juga tahu sih harga bor cordless untuk saat ini juga tidak begitu mahal di marketplace. Jadi kalau teman-teman bilang mendingan beli baru sih ya itu pilihan masing-masing ya. Kalau saya memilih untuk memperbaiki karena mungkin lebih murah. Jadi next konten mungkin adalah konten cara membuat baterai pack untuk power tools dan mungkin juga baterai pack untuk aki motor. Kalau teman-teman ingin melihat saya membuat baterai pack, silakan like video ini ya. Untuk menyalakan board digital timernya, saya menggunakan adaptor 12 volt bekas CCTV yang awalnya saya temukan rusak di tukang loak, tapi ternyata setelah dicek hanya komponen kapasitornya yang rusak. Jadi saya belikan saja kapasitornya dan saya solder ulang. Dengan demikian saya jadi punya adaptor 12 volt yang siap pakai dengan biaya hanya ya Rp1.000 saja. Kalau teman-teman tidak punya adaptor CCTV 12 volt ini, teman-teman bisa pakai adaptor atau power supply apa saja. Yang penting tegangannya 12 volt.
Untuk lubang-lubang kabel yang sudah dibor, saya pasangkan karet gourmet untuk antisipasi agar pinggiran bekas bor yang tajam tidak melukai kabel. Karena bisa mengakibatkan short apabila kabelnya terkelupas terkena pinggiran tajam dari casing.
Setelah melalui beberapa pertimbangan, penempatan board controllernya saya tempatkan di luar casingnya. Karena saya khawatir gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh transformer microwave ini akan mengganggu kerja dari board controllernya. Jadi ini untuk meminimalisir hal tersebut. Untuk teman-teman yang kesulitan mengikuti rangkaian kabelnya, nanti akan saya sertakan skema sederhana rangkaian board timernya untuk mengaktifkan transformer microwave dari spot welder ini. Skemanya akan saya taruh di akhir videonya. Selanjutnya untuk membuat pen spot weldernya, saya menggunakan software 3D untuk membuat simulasi desain dari pen spot welder tersebut. Desain tersebut saya print dan saya bentuk dengan menggunakan bahan tembaga murni. Kabel dan pen dari spot welder tersebut bisa dilepas dan dipasang, tujuannya supaya mempermudah untuk penyimpanan pada saat tidak digunakan. Ujung dari pen spot welder juga menggunakan mata solder 30 watt berbahan tembaga yang dijepit oleh lempengan tembaga yang saya buat tadi. Jadi kalau habis bisa diganti dengan mudah dan bahannya bisa dibeli di marketplace.
Switch untuk mengaktifkan spot weldernya saya menggunakan switch pedal yang juga bisa dibeli di marketplace dengan harga cukup murah. Switch ini untuk memberi perintah pada board controllernya agar mengaktifkan transformer microwave-nya. Yang menariknya dari board controller ini, selain harganya cukup murah sekitar 25.000 atau kurang lebih segitu, board controller ini juga mempunyai fitur pulse, yaitu ya kita bisa memprogram board ini untuk melakukan pengaktifan spot welding sebanyak yang kita mau dalam satu kali penekanan switch dengan jeda sesuai yang kita program ke dalam board controller ini. Jadi ini seperti fitur double pulse pada spot welder pabrikan yang mahal itu. Keuntungan apabila kita melakukan double pulse spot welding ini, double pulse ini digunakan untuk melakukan pengelasan las titik yang dapat meningkatkan kualitas hasil lasnya dan mengurangi percikan. Pulse pertama akan menghilangkan lapisan plating dari nickel plate-nya, dan pulse kedua akan melakukan las titik pada material dasarnya, sehingga akan dihasilkan las titik yang kuat tentunya. Hal ini juga bergantung pada ketebalan dari material nickel plate-nya. Penelitian menunjukkan double pulse ini akan memperkuat mechanical properties dari sambungan las titiknya, yang akan menghasilkan performa las yang lebih baik. Di video ini saya menunjukkan cara double pulse pada board ini bekerja. Apabila teman-teman kurang puas dan ingin membahas lebih dalam tentang double pulse pada board ini, mungkin nanti bisa kita buat video khusus untuk membahas lebih mendalam lagi tentang fitur-fitur yang ada pada board controller ini. Cara settingnya, pengetesan pada material plat nikel yang lebih tebal, dan lain-lain. Sebab nantinya pada video ini saya hanya menggunakan single pulse karena plat nikel yang saya gunakan tidak terlalu tebal. Terlihat pada pengetesan pertama hasil plat nikelnya bolong, artinya ampere yang disalurkan terlalu besar untuk plat nikel dengan ketebalan 0,2 mili ini. Nah, sekarang kita akan bicara kelemahan pada sistem ini, yaitu apabila ampere yang disalurkan terlalu besar, maka kita tidak ada cara untuk meregulasi ampere yang dihasilkan oleh transformer microwave tersebut. Tentu saja ada solusi lain untuk masalah ini, yaitu dengan menggunakan plat nikel yang lebih tebal. Kelebihan penggunaan plat nikel yang lebih tebal, yang pertama, arus yang dihasilkan bisa disalurkan lebih maksimal. Yang kedua, ya kita tidak takut plat nikelnya menjadi terlalu panas, sehingga mengganggu kinerja dari baterainya. Yang ketiga, untuk perakitan baterai dengan ampere yang lebih besar, tentu saja diwajibkan menggunakan plat nikel yang lebih tebal. Tidak bisa menggunakan plat nikel yang tipis lagi. Plat nikel tipis itu hanya untuk baterai-baterai pack yang ampernya kecil. Saya melakukan percobaan kedua masih menggunakan plat nikel dengan ketebalan yang sama, tapi kali ini langsung diuji coba pada baterai bekas. Dan di luar dugaan hasil lasnya melekat sempurna, bahkan bila dicabut dengan paksa maka plat nikel yang menempel pada baterai akan koyak. Hal ini menandakan hasil las titik yang matang dan sempurna. Dengan settingan mesin spot welder 0,1 detik single pulse. Mungkin ke depan apabila saya perlu melakukan spot weld pada material yang lebih tebal, maka settingan jeda pada board controllernya bisa diperpanjang menjadi 0,2 atau 0,3 detik, single atau double pulse untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi bisa disimpulkan DIY mesin spot welder ini berhasil. Demikian saya berharap video ini bisa berguna buat teman-teman di rumah. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar ya.
Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru. Salam DIY dari Medan.